Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Belum lama semenjak Prabowo pidato mengenai kabur kiaman itu menjadikan kontroversi. Kalau saya lihat di Facebook itu banyak sekali yang menyindir pada akhirnya ya, backfired itu. Jadi senjata makan tuan tuh terhadap Prabowo. Nah besoknya nih, yaitu hari ini tadi, Prabowo pidato lagi di hadapan para buruh. Nah ini kan May Day ya. Ini apa saya mengatakannya ya, selamat hari buruh kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk bekerja demi menghidupi keluarga dengan cara yang halal. Itu juga nanti akan disinggung oleh Pak Prabowo. Itu selamat hari buruh ya. Mudah-mudahan adanya peringatan hari buruh ini menjadi sebuah pengingat bahwa kaum buruh itu bukan minoritas. Itu bahkan hampir jadi mayoritas. Cuman secara politik mungkin di Indonesia ini tidak terlalu populer ya. Partai buruh itu tidak seperti di negara-negara kapitalis yang lain. Nah dan terlepas ya, saya tidak mau membicarakan tentang bagaimana masa depan buruh di Indonesia, kemudian bagaimana perlakuan negara atau aturan perundang-undangan yang melindungi para buruh atau tidak. Saya tidak akan masuk ke sana. Saya hanya akan mengomentari pidatonya Pak Prabowo saja. Cuman ini intermezzo dulu ya. Tadi saya buka Facebook itu ada orang yang mengupload gaji menjadi supplier Pizza Hut itu tahun 95 kalau tidak salah itu. Itu gajinya 380.000 saat itu ya. 380.000 itu dia ekuivalen dengan 50 juta sekarang. Jadi setelah dikonversi kepada emas saat itu bisa setara dengan 25 gram emas saat ini. Jadi kalau dihitung-hitung menjadi seorang supervisor supplier begitu bagi sebuah restoran Pizza Hut itu 50 juta. Besar sekali. Ya, sekarang berapa paling 10 atau 15 jutaan begitu. Dan itu pun nilainya ya pas-pasan kalau untuk di Jakarta. Dalam pengertian kita itu mengalami penurunan ya. Dia secara ekonomi, kemudian secara daya beli, dan mungkin salah satunya itu salah satu sumber permasalahannya itu karena ketidakmampuan pemerintah di dalam mengelola pemerintahannya. Bukan hanya salahnya Prabowo karena baru 2 tahun, juga bukan hanya salahnya Jokowi begitu ya, karena sebelum itu juga itu sudah terjadi. Ya ini secara umum saja. Nah, siapa kalau misalkan ini beberapa kali pemerintahan itu pada akhirnya tidak ada yang mampu untuk memberikan kesejahteraan begitu ya secara umum baik kepada para buruh ataupun kepada pekerja-pekerja yang lainnya. Ya itu salah satunya karena ketidakmampuan bangsa Indonesia di dalam memilih pemimpinnya. Itu yang akhirnya terjadi ya. Jadi siapa yang patut disalahkan? Yang mereka-mereka yang memilih orang-orang yang menang begitu pada akhirnya ya selamat. Anda akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Makanya Indonesia ini perlu perubahan. Nah perlu perubahan ini patut disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang mana kita itu harus mulai switching point of view ya. Jadi kita itu secara mayoritas begitu, secara akal komunal memerlukan satu standar perubahan yang jelas. Karena lanjutkan termasuk dari Jokowi ke Prabowo itu kan lanjutkan kan? Ya lanjutkan kesengsaraannya. Selamat ya. Aduh. Mudah-mudahan ya alhamdulillah kalau yang tidak memilih Prabowo kemarin atau Jokowi sebelumnya itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang memilih kalau sadar salah cepat tobat ya. Nah ini supaya tidak lama kita akan saksikan saja pidatonya Prabowo karena ini intinya akan kita komentari ya. Kita simak. Saudara-saudara, saya terima kasih. Saya terharu. Saya diundang di tengah-tengah saudara-saudara. Karena saya menyadari, saya merasakan, dan saya menghormati perjuangan saudara-saudara.
seorang yang bekerja dengan badannya, dengan keringatnya, dengan tangannya adalah seorang yang mulia, seorang bekerja dengan halal, seorang berjuang untuk anaknya, untuk istrinya. Tiap hari seorang yang bekerja dengan jujur. Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas. Yang saya sedih, orang semakin tinggi pangkat, banyak yang semakin nggak jelas. Nah ini permasalahannya Pak Prabowo ya, para menteri itu ada di kelompok yang mana itu? Mereka itu kerja dengan tenaga sampai keluar keringat begitu ya, atau masuk yang mana ini? Para menteri yang tadi katanya ya, semakin orang jujur semakin susah kehidupannya. Berarti yang semakin tidak jujur semakin senang kehidupannya. Sedangkan sekarang kita lihat tidak ada para menteri anggota DPR yang susah. Berarti mereka itu yang bagaimana dong? Begitu. Nah ini kan hidden in plain sight ya. Jadi dalam pengertian harusnya para buruh itu sadar besok lusa jangan memilih pemimpin yang di belakangnya itu orangnya masih ini juga begitu. Karena mereka nggak susah, berarti nggak jujur. Atas logika siapa? Atas logika presiden kita tuh. Kita lanjutkan dulu. Saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter, pinter maling. Nggak habis pikir aku. Nggak habis pikir. Ya itu, sekarang ketua para maling itu siapa? Tanyakan kepada Pak Prabowo itu, ketuanya para maling itu sekarang siapa? Kemarin sih Jokowi, sekarang siapa? Jawab sendiri. Aduh. Saudara-saudara, saya merasa terpanggil karena saya dari usia muda. Saya masuk tentara, ingin menjaga negara ini, ingin membela negara ini, ingin membela rakyat saya. Tapi saya kaget begitu saya pensiun, saya lihat kok rakyat saya masih banyak yang susah. Yang rakyat kamu itu siapa? Emangnya kamu punya rakyat? Enggak ya, kamu milik rakyat. Jangan kebalik, itu bukan rakyat milik kamu milik rakyat. Makanya itulah bekerja sesuai dengan rakyat. Ini permasalahannya kalau sebelum jadi presiden sudah mengatakan rakyat saya kok banyak yang susah. Ini ada sesuatu yang salah di dalam psikologinya Pak Prabowo ini. Aduh. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Oke, kalau itu kita harus fair ya. Saat beliau jadi tentara, ya memang mungkin demikian adanya. Tapi itu juga bukan khusus pada Pak Prabowo ya. Kakek saya juga demikian. Kakek saya juga tentara, sama saja. Cuma ada beda nasib begitu. Sama saja kalau demikian. Itu bukan kehususannya Pak Prabowo sebagai apa? Sebagai tentara. Lah iya, yang terjun ke medan perang untuk melindungi Indonesia dari ancaman apapun itu yang terjadi. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela.
Itu malingnya dari sebelah kamu itu ya, yang difoto dipajang itu. Nah ini kan ada tuh sebelah kanannya, ada di sebelah kirinya tuh dengan nama inisial Gibran. Bapaknya tuh malingnya ada di situ. Ya, jadi kok teriak-teriak maling, maling. Saya tidak rela. Ya kamu berpartner sama maling gimana? Atau minimal sama anaknya maling. Ya itu, aduh. Omong-omong. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela ada Aduh. ibu-ibu yang tidak bisa memberi susu untuk anaknya. Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha brengsek. Aduh, itu calonnya ada di sebelah kamu yang di dalam foto itu ya. Calon apa namanya itu, pengusaha-pengusaha brengsek itu ada di situ. Kok didiemin aja? Dengan pengusaha-pengusaha serakah. Saudara-saudara, tapi saya mengajak kita dewasa. Tidak semua pengusaha serakah. Banyak yang bekerja dengan baik. Banyak kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. Jangan kita benci sama orang kaya. Tapi kalau kayanya ngerampok, Ya seperti di PIK 2 misalkan itu ya. Ini Prabowo itu ngomongnya terlalu abstrak. Ya sebagai seorang pemimpin yang berani, sebutkan dong begitu ya. Jangan kaya dari merampok. Contoh, sebutin ya siapa begitu ya. Ya kan pemimpin. Kalau berbicara abstrak seperti itu mah kerjanya ustadz, bukan kerjanya presiden. Cara kok abstrak. Akhirnya nggak ada hasilnya. saudara-saudara sekalian, saya 5 kali pengen jadi presiden. 5 kali. 4 kali gue kalah. Tapi saya merasa buruh, tani, dan nelayan selalu bersama saya, saudara-saudara. Itulah salahnya ya. 4 kali kalah, tatkala masih idealis, tatkala sudah menggadaikan idealismenya itu, bergabung sama si Wowo, nah menang begitu. Ya itu. Jadi kita kan tahu di belakang sebetulnya siapa sekarang itu di belakangnya Prabowo itu saat ini. Ya, tahu kita itu. Ya minimalnya ada analisa ya. Ya tanya kenapa begitu. Kemarin 4 kali kalah kemudian sekarang kok menang. Tanya kenapa? Hanya kita tahu kadang-kadang mereka lah banyak akal. Tapi gak apa-apa. Akhirnya saudara memberi mandat kepada saya, dan percayalah saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya. Aduh. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian. Anda tanya semua menteri saya memberi instruksi, saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun kebijakan, berpikir, bertanya, apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak? Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan. Itu sudah benar. Nggak usah ragu-ragu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini ada
pidato yang bagus sudah disiapkan. Perlu saya bacakan? Ini udah bagus ini. Sebentar, satu hal ya yang kalau saya begitu ya harus fair menilainya Pak Prabowo ini, memang kebijakannya itu tidak terlalu mencekik rakyat begitu. Itu cuman kan permasalahannya di dalam ekonomi makro ya, bukan di dalam ekonomi mikro. Jadi secara makro kebijakan ekonominya Pak Prabowo ini dipertanyakan. Misalkan keseimbangan APBN, misalkan begitu ya, fiskal dan lain sebagainya. Itu dipertanyakan. Cuman untuk rakyat kecil begitu, BBM yang ditaikan kan yang premium begitu ya. Dalam pengertian premium itu yang untuk yang kalangan atas, tetapi masyarakat masih punya opsi untuk membeli dengan harga yang tidak naik. Kemudian pajak ya, pajak itu setahu saya sampai saat ini, saya lihatnya dari pajak rokok saja misalkan begitu ya, itu belum naik sampai saat ini. Kemudian tidak ada diam-diam harga naik begitu secara dalam kebijakan pemerintah, bukan supply and demand. Itu saya harus melihat jujur kalau permasalahan itu. Tapi ya omon-omonnya tetap aja omon-omon begitu dalam beberapa hal. Dan mau jadi macan Asia katanya begitu ya. Wah, mau jadi macan di Indonesia aja nggak berani. Dari tadi kan pernyataannya itu abstrak terus begitu. Dan kalau misalkan memang ada kebijakan dari zamannya Pak Prabowo itu yang memang langsung merugikan rakyat kecil, bukan lewat keseimbangan APBN misalkan begitu ya, tolong tuliskan di bawah kolom komentar apapun itu begitu ya, supaya saya dapat update nih, karena keseringan bahas ijazah palsunya Jokowi jadi kurang update permasalahan-permasalahan seperti itu. Kita teruskan dulu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa ini sudah dibikin nih pidato, gue baca ya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Kita akan membela dan kita akan melindungi saudara sekalian. Sebentar ya, ini salah satu yang diinginkan oleh masyarakat. Selain aturan itu perlu betul, tetapi kan permasalahan rekrutmen saja dari apa yang saya alami di lapangan begitu ya, itu kurang jelas tuh. Jadi bagaimana kita ini mau melindungi para buruh apabila di dalam rekrutmennya saja aturannya itu kurang jelas. Jadi mana misalkan ini buruh yang memang dia itu dilindungi oleh undang-undang, mana yang dikatakan ini serabutan. Seharusnya begitu ya, di dalam sebuah negara itu pekerja serabutan sudah tidak ada seharusnya. Jadi semua pekerja itu ada di dalam perlindungan undang-undang. Sekarang permasalahannya, apakah sudah demikian? Belum. Itu satu hal ya, satu soal. Kemudian dalam soalan yang lain, dalam pengertiannya kepada para buruh itu, bukan hanya aturan-aturannya, lapangan kerjanya. Jadi lapangan kerjanya bagaimana ini? Karena pada akhirnya ya, katakanlah kesejahteraan para buruh itu, dia akan semakin meluas apabila lapangan kerjanya itu banyak. Jadi apabila lapangan kerjanya banyak, apalagi kalau misalkan sampai ya demand dari pekerja itu, demand dari buruh itu lebih banyak daripada suplainya, maka buruh akan punya daya tawar. Pada akhirnya kesejahteraan akan naik sendiri. Tapi kalau misalkan sekarang yang namanya calon buruh itu lebih banyak daripada lapangan pekerjaannya, akhirnya yang dapat bargaining position di situ siapa? Ya para pengusaha.
Yang mana pada akhirnya sebagus apapun aturan itu aturan itu dibuat tidak akan mengikat. Karena pada akhirnya orang-orang yang bekerja itu tidak memiliki status hukum yang jelas sehingga tidak bisa memperjuangkan hak-hak hukumnya. Begitu. Ini mah tidak ada governance yang baik ya. Kalau cuman misalkan bikin aturan tetapi aturannya tidak applicable misalkan karena permintaan antara demand dan supply pekerja dengan pekerjaan itu tidak seimbang dalam pengertian calon pekerja itu lebih banyak daripada pekerjaannya, ya terus aturan ini buat apa? Karena pada akhirnya perusahaan itu bisa membuat peraturannya masing-masing begitu. Akan seenak mereka. Jadi di situ dulu kalau memang misalkan Pak Prabowo ini sangat concern terhadap para buruh begitu, jadikan pekerja ini daya tawarnya lebih tinggi daripada perusahaan. Bagaimana caranya? Perbanyak lapangan pekerjaannya. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir. Jangan khawatir, mau dikasih apa? Mau dikasih MBG. Aduh. Saudara-saudara perhatikan. Ini mah tanyakan saja kepada masing-masingnya. Tolong tuliskan di kolom komentar. Apakah ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia ini sekarang mudah untuk didapat atau tidak? Kalau saya dulu ya waktu di Amerika itu tahun 2004. Kalau sekarang udah lain sih. Sekarang udah susah juga sih. Kalau tahun 2004 itu kamu itu kalau mau bekerja hari ini itu bisa langsung bekerja hari ini. Jadi lowongan itulah yang saya maksudkan. Lowongan pekerjaan itu lebih banyak daripada pekerjanya. Pada akhirnya pekerja ini kan bisa memilih itu setidaknya. Dan nanti para pengusaha ini akan memberikan penawaran sebaik-baiknya kepada para pekerja itu. Nah, sekarang Pak Prabowo mengatakan, kalau ada pengusaha yang tidak mau komitmen begitu, jangan takut akan diurus sama negara. Dengan cara apa? Ya, kalaupun mau nggak usah nungguin para pengusaha itu lari Indonesia begitu. Bikinlah bagaimana caranya dengan agreement apapun itu, political will-nya jelas, arahnya itu jelas untuk memperbanyak lapangan pekerjaan. Jadi produktivitas ya manusia yang ada di Indonesia itu harus ditingkatkan dengan political will. Ada nggak sekarang zaman Pak Prabowo? Ya. Kalau kita katakan bukan dengan selain MBG begitu ya yang kurang katakanlah kurang efisien untuk menyerap tenaga kerja. Kalau dia maunya tenaga kerja begitu itu kurang efisien. Selain MBG ya belum ada lagi. Ya mudah-mudahan ada. Entah mungkin itu keterbatasan saya. Cuman kalau saya melihat political will kesananya belum. Karena kalau misalkan memang yang maunya itu efisiensi penyerapan sumber daya manusia dalam produktivitas mereka, seharusnya bisa lebih baik lagi. Seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik. Kita masih aman. Kita swasembada pangan. Pangan kita aman. BBM kita masih aman. Berapa tahun lagi tidak lama lagi kita akan swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara. Amin. Tadi saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan Anda itu masuk akal dan itu akan kita perjuangkan. Baik, itu poin ya. Sampai saat ini itu BBM masih terjaga, itu juga poin untuk pemerintahnya Pak Prabowo. Harus kita akui dan patut kita bersyukur begitu. Kemudian kalau swasembada pangan kan kemarin ada bantahan dari Ferry Amsari kalau tidak salah ya. Nah, itu patut dipertimbangkan. Jangan sampai malah Ferry-nya itu yang dipenjarakan begitu, dikriminalisasi. Dan jangan lupa juga tadi saya lihat ada caption dari dari statusnya Guru Gembul itu yang bilang mungkin untuk pertama kalinya begitu ya mata uang Yaman itu menguat atas rupiah. Ya itu juga harus dijadikan tolak ukur apakah memang Indonesia itu menguat secara ekonomi atau tidak begitu. Itu saya serahkan kepada yang menonton ya. Kecuali kalau nanti kita mau masuk di dalam membahas ekonomi ya saya harus lebih banyak belajar lagi. Data harus diperbanyak ya. Kita lanjutkan sedikit lagi nih. Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak.
daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Baik. saudara-saudara sekalian. Oh, ini kalau ada bagus ya. Jadi bikin daycare merah putih. Kan koperasi merah putih sudah mau ada tuh katanya begitu ya. Itu juga mungkin akan menyerap banyak pekerjaan. Tetapi apakah nilai surplus ekonominya itu dia dia itu signifikan atau tidak? Saya tidak tahu begitu ya. Itu biarkan para pakar ekonomi. Cuman saya kira Indonesia, Pak Prabowo ini bisa lebih bagus solusinya itu daripada koperasi merah putih, bisa lebih bagus itu. Ya, memang kita harus belajar kepada China kalau dalam permasalahan ini ya, kepada bagaimana China itu mengembangkan sumber daya mereka, itu kita harus banyak belajar. Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah. Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dan tempat bekerja. Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru, tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah, rumah susun 100.000. Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik. Dan saudara-saudara, sebentar itu saya jadi ingat omongannya Yusuf Mansur ya. Duitnya mana? Duitnya mana? Kalau ngomong harus ada mudah. Tapi kita sebagai masyarakat ya, akses terhadap impian presiden itu sepertinya jauh sekali begitu. Tadi salah satunya itu, duitnya mana? Aduh, saya jadi bingung. Ini Pak Prabowo ini apa-apa data yang kita dapatkan itu tidak sesuai mungkin ya dengan data yang ada di pemerintah atau bagaimana begitu. Cuman biasanya kan nggak begitu ya. Kalaupun tidak sesuai, biasanya data di pemerintah itu dia lebih bagus. Dalam pengertian kalau misalkan ada markup markup administrasi lah katakan demikian ya, supaya terlihat bagus oleh masyarakat. Seharusnya kan data yang ada di pemerintah lebih besar daripada yang diakses oleh masyarakat. Tetapi kenyataannya kan malah terbalik begitu. Berarti datanya sudah lumayan presisi yang sampai ke masyarakat itu. Cuman impiannya besar, jadi kita nggak tahu ini gimana sih Prabowo ini mau mengelola Indonesia itu mau dibawa kemana. Itu akhirnya jadi pusing juga kita, karena apa yang diimpikan itu tidak sesuai dengan data yang kita dapatkan di lapangan. Termasuk tadi kalau misalkan mau dibahas satu-satu begitu ya, perumahan, saya belum melihat satupun di Garut begitu. Ya, entah mungkin ada di daerah yang lain, saya tidak tahu ya. Dan siapa yang punya akses, siapa yang beli, kemudian nanti pada akhirnya apakah dia itu tidak akan ditinggalkan dalam pengertian apakah dia itu punya nilai ekonomi atau tidak. Saya juga tidak tahu. Ala kulli hal, itulah pidatonya Bapak Presiden kita ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.